kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan mempelajari salah satu adab di antara adab-adab Islam, yaitu berkaitan dengan masjid. Ya. Adab yang berkenaan dengan masjid. Allah SWT berfirman, surah Al-A'raf ayat 31, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ini di antara adabnya, hendaklah memakai pakaian yang indah ya di setiap memasuki masjid. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa lis-shalah fa asbagha al-wudu'a thumma masha ila as-salah thumma masha ila as-salah ila as-salat al-maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jama'ah aw fil masjid ghafarallahu lahu dhunubahu. Barang siapa yang berwudu untuk mengerjakan salat, fasbaghal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma masya ila salatil maktubah, kemudian dia berjalan menuju salat yang wajib. Jadi urutannya adalah berarti wudunya sebelum pergi salat. Kan begitu? Ya. Diperhatikan redaksi hadisnya, yang berwudu untuk mengerjakan salat, dia menyempurnakan wudunya tersebut, kemudian masya ila salatil maktubah, dia berjalan untuk mengerjakan salat yang wajib. Dan mengerjakan salat bersama kaum muslimin atau bersama jamaah atau di masjid, maka keutamanya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Baik, di antara adab-adab yang berkenaan dengan mendatangi masjid, yang pertama adalah larangan mendatangi masjid bagi orang yang memakan bawang merah atau bawang putih dan yang semisalnya. Ya, orang yang memakan bawang merah, bawang putih mentah, ya, dia harus menjauhi masjid agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang salat dengan bau yang tidak sedap. Kalau bawang yang masak bagaimana? Bawang merah, bawang putih yang masak, apakah juga termasuk larangan ataukah tidak? Masuk dalam larangan atau tidak? Pertanyaannya, bawang merah, bawang putih yang sudah masak, apakah ini akan mengganggu? Artinya bau mulutnya akan bau ataukah tidak? Mengganggu orang yang di sebelahnya ketika salat ataukah tidak? Tidak. Jika tidak, maka tidak masuk dalam larangan. Namun bawang merah, bawang putih yang mentah, ini sama-sama kita ketahui ini baunya cukup menyengat dan akan mengganggu ya orang yang berada di dekatnya ketika sholat. Maka ini dia tidak boleh mengganggu ya. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thuman aw basalan falyatazilna." Barang siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih, maka hendaklah dia memisahkan dirinya. I'tizal, memisahkan dirinya dari kami. Falyatazilna, memisahkan dirinya dari kami. Aqal falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Atau beliau bersabda, maka hendaklah dia memisahkan diri dari masjid kami dan duduk di rumahnya. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Rasulullah juga telah mengingatkan, barang siapa yang makan dari tumbuhan yang berbau menyengat, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Ya, fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihin nas. Karena para malaikat terganggu dengan apa yang membuat manusia terganggu. Ya, bau yang tidak enak ini kan mengganggu manusia. Ternyata ini tidak hanya mengganggu manusia, tetapi juga mengganggu malaikat.
malaikat terganggu dengan apa yang menjadikan manusia terganggu dengannya. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini bahwa ini tidak hanya terbatas pada bawang merah dan bawang putih. Segala sesuatu yang baunya ini akan mengganggu, ini termasuk dalam larangan ini. Ya. Termasuk diantaranya apa? Bau rokok. Ya, ini menyengat atau tidak? Mengganggu atau tidak? Sangat mengganggu. Ya. Ini juga termasuk larangan. Ya. Jadi jangan beranggapan hanya manusia saja yang terganggu, ya, tapi malaikat juga terganggu dengan bau yang tidak enak tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah hanya terkait dengan bau mulut saja? Ataukah juga termasuk bau badan? Hah? Keringat ya, keringat yang berlebihan, ya, kan bau juga gitu kan? Ya. Mengganggu atau tidak nih? Pernah mengalaminya? Pernah. Ini masuk dalam larangan ini atau tidak? Termasuk. Segala sesuatu yang mengganggu, mengakibatkan orang terganggu sholatnya kan? Segala sesuatu yang mengganggu sholat orang lain, ini maka berarti dia tidak boleh mendekati masjid sampai dia menghilangkan gangguan tersebut. Artinya kalau bau keringatnya berarti dia berusaha untuk apa? Ya ganti baju, atau kalau perlu harus mandi untuk menghilangkan bau keringatnya, maka dia harus lakukan itu. Ya, supaya tidak mengganggu orang lain. Termasuk juga mungkin pakaiannya yang kotor, ya, bau gitu kan, walaupun tidak najis. Walaupun tidak najis tapi bau, ya, ini akan mengganggu orang lain. Maka ini termasuk ya larangan. Nah, sekarang yang faedah dari adab yang pertama ini, kalau ada orang yang mengambil sesuatu untuk menghilangkan bau yang tidak sedap tersebut, yang bisa menghilangkan bau bawang atau bau durian, ya, kan harus makan durian kan? Ini termasuk atau tidak? Termasuk. Jengkol masuk nggak? Tergantung. Hah? Termasuk. Atau tergantung bau atau tidaknya? Yang jelas di sini mengganggu atau? Nah, mengganggu atau tidak? Nah, itu aja. Apapun itu namanya. Nah, sekarang contoh begini, seperti bawang merah, bawang putih. Dihilangkan dengan cara sikat gigi, pakai pasta gigi, ya. Bagaimana? Apakah ini sudah cukup? Kira-kira hilang nggak baunya? Orang makan bawang merah ya, mentah, bawang putih mentah. Ya. Ini mendekati waktu sholat kan ya, biasanya ini masih awet baunya gitu. Setelah itu dia sikat gigi sebelum berwudu, sikat gigi. Ya, menggunakan pasta atau mungkin menggunakan siwak juga gitu ya. Pertanyaannya, apakah ini sudah cukup? Hilang baunya atau tidak? Belum tahu juga. Buktikan gitu ya. Ya. Tes tidak? Tes dulu. Kalau orang terganggu berarti pulang dulu. Ya, ini harus diperhatikan adalah sumbernya berbeda. Kalau sikat gigi yang dihilangkan adalah bau mulut. Sedangkan bau tadi berasalnya dari mana? Dari lambung. Baunya berasal dari lambung. Dan kemungkinan masih akan mengganggu bau tersebut.
Nah sekarang berdosa atau tidak kalau dia tidak ke masjid? Berdosa atau tidak dia tidak sholat berjamaah? Dia tidak sholat berjamaah, mau ke masjid, tapi mulutnya baunya belum bisa dihilangkan. Kan tidak boleh ke masjid itu ya. Kan tidak sholat berjamaah di masjid. Berdosa atau tidak? Bingung? Berdosa atau tidak? Jawabannya adalah tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Kecuali dia sengaja makan itu agar tidak salat berjamaah. Nah, itu beda. Itu berbeda, ya. Tapi dia tidak bisa ke masjid disebabkan karena dia kena larangan. Bau mulutnya akan mengganggu orang lain. Atau termasuk juga bau badannya akan mengganggu orang lain, ya. Bukan dia sengaja agar tidak salat berjamaah, ya. Maka ini tidak berdosa. Karena ketika memasuki masjid kita butuhkan rahmat Allah. Apa yang kita lakukan? Salat, zikir, menuntut ilmu. Yang kita minta apa? Rahmat, membaca Al-Quran, ya. Adapun kalau keluar ya kita baca salawat juga. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang kita minta adalah fadlullah. Apa tuh yang dimaksud dengan fadlullah? Karunia. Karena ketika kita keluar dari masjid kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita keluar masjid kita sudah minta dari Allah, ya, kemudahan untuk mencari rizki. Naam. Dan ada yang lain doa masuk masjid apa? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Nah, ini kalau bisa kita hafalkan. Nah, siapa yang membaca ini maka dia akan terjaga dari gangguan syaitan sepanjang hari, ya. Nah, kemudian yang keenam, disunahkan mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke masjid dan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Ya, diriwayatkan dari Anas, dia mengatakan termasuk sunnah apabila masuk ke masjid engkau mendahulukan kaki kanan dan apabila keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Kemudian juga ada asar dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memulai dengan kaki kanannya ketika masuk masjid dan apabila keluar memulai dengan kaki kiri. Adab yang ketujuh, disunahkan mengerjakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid sebelum duduk. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla yajlis. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid maka hendaklah apa? Dia salat 2 rakaat sebelum duduk. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada orang yang contoh nanti akan salat Isya, ingin memperbaharui wudunya, ya. Apakah kemudian nanti bisa jadi dia buang hajat gitu kan? Dia berwudu, masuk kembali ke masjid. Apakah juga dia hendaknya melakukan tahiyatul masjid ataukah tidak? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Tidak, ya. Padahal kita ini kajian kan ada yang keluar nanti kan? Masuk lagi itu salat lagi enggak? Hah? Ada yang salat, ada yang enggak. Atas dasar apa? Pertanyaannya adalah ketika kita berwudu, keluar gitu kan? Keluar dari masjid, kita ke tempat wudu. Apakah memang kita niatnya untuk meninggalkan masjid?
Jawabannya tidak. Kita keluar karena memang ada hajat kebutuhan, bukan bermaksud untuk meninggalkan masjid. Maka bagi orang yang kembali dari berwudu atau kembali setelah menyelesaikan hajatnya kemudian berwudu lalu kembali ke masjid, selagi dia tidak berniat untuk meninggalkan masjid, maka tidak mengapa untuk tidak sholat tahiyatul masjid lagi. Bisa dipahami? Hanya saja ketika dia keluar kemudian berwudu, ada sunnahnya sholat apa? Ada sunnahnya sholat apa? Sholat disunahkan? Ya, ada sholat sunnah sesudah wudu? Ada? Ya, berarti bukan tahiyatul masjid. Kalau mau sholat berarti sholatnya apa? Disebabkan karena sesudah wudu, bukan tahiyatul masjid, selagi tidak bermaksud untuk keluar meninggalkan masjid. Nah, tak bisa dipahami? 6. Berikutnya yang ke-8 terkait dengan keutamaan duduk di masjid. Nabi SAW bersabda, "Fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi." Apabila dia masuk ke masjid, maka dia berada dalam keadaan salat selama salat yang ditujunya belum didirikan. Dan para malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat duduk yang dia salat di dalamnya. Ya. Malaikat akan mengucapkan, "Ya Allah, rahmatilah ia. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Selama dia tidak mengganggu dan tidak berhadas." Baik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba kita cermati hadisnya bagaimana? Kalau masuk masjid, maka dia berada dalam keadaan salat. Dikatakan dia dalam keadaan salat selama salat yang diniatkannya tersebut belum didirikan. Dan para malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat duduk yang dia salat di dalamnya. Jadi di sini ada dua keutamaan. Pertama adalah seseorang yang sudah berwudu kemudian berangkat ke masjid untuk salat, berarti dia telah dinilai berada di dalam salat. Bisa dipahami? Kemudian setelah itu apa? Dia akan mendapatkan doa dari malaikat selama dia masih berada di tempatnya tersebut, ya di dalam masjid. Doa malaikat rahmat, ampunan, dan agar Allah menerima taubatnya dengan dua syarat. Apa syaratnya? Ya, tidak mengganggu dan tidak berhadas. Gangguan yang dimaksud dengan gangguan adalah gangguan yang ditimbulkan terhadap malaikat atau kepada muslim lainnya. Apakah itu dengan perbuatan ataupun juga dengan perkataan. Berarti kita harus menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita jangan sampai mengganggu orang lain. Kenapa? Bisa hilang tadi keutamaan tadi, ya. Dapatkan doa dari malaikat. Kemudian syarat yang kedua adalah selama dia tidak berhadas. Artinya hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, sini menjadi catatan
Sebagian besar kaum muslimin lalai terkait dengan duduk di masjid. Keutamaan duduk di masjid. Ini terkait dengan waktu menanti salat antara adzan dan iqamah. Antara salat dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Banyak dari kaum muslimin tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa atau berzikir, membaca Al-Qur'an. Ya. Padahal itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, banyak yang memperhatikan orang lain salat, memperhatikan orang lain baca Al-Qur'an, memperhatikan jam, berapa menit lagi iqamah. Ya. Padahal kalau dia manfaatkan untuk berdoa, mudah-mudahan waktu tersebut adalah waktu dikabulkannya apa yang menjadi hajatnya selama ini. Nah, ini waktu yang mustajab, hendaklah kita memperhatikannya. Kemudian yang ke-9, bolehnya tidur terlentang di masjid. Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau pernah melihat Rasulullah SAW tidur terlentang di masjid sambil meletakkan salah satu kaki beliau di atas kaki yang lainnya. Akan tetapi yang kita perhatikan adalah jangan sampai tersingkap aurat. Karena kemungkinan ketika seseorang meletakkan kakinya di atas kakinya yang lain, ketika dia angkat bisa jadi nanti umpamanya dia pakai sarung atau pakai jubah ya. Ketika dia ngangkat bisa jadi tersingkap auratnya. Ini yang perlu diperhatikan. Hanya saja di sini kita ambil pelajaran bahwa tidur terlentang di masjid itu diperbolehkan. Kemudian yang lain yang harus kita perhatikan, bagaimana dengan posisi tidur? Boleh tidak menjulurkan kaki atau kedua kakinya ke arah kiblat? Baik itu di masjid ataupun di luar masjid. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh dan tidak berdosa. Boleh menjulurkan kaki ke arah kiblat, apakah itu di masjid ataupun di luar masjid. Hanya saja orang yang menjulurkan kakinya atau kedua kakinya ke arah kiblat di masjid, hendaklah dia memperhatikan tidak menjulurkan kakinya ke arah mushaf. Dan biasanya mushaf itu berada di mana? Di arah kiblat. Ini juga termasuk adab pengagungan terhadap kalamullah. Artinya kalau tidur kaki itu menghadap ke kiblat boleh, hanya saja di antara adabnya ketika di masjid agar tidak mengarahkan kaki kita ke arah mushaf. Nah, ini di antara adab yang perlu kita perhatikan. Kemudian sebagaimana tadi tidur terlentang boleh, maka yang ke-10 boleh tidur di masjid. Ya, boleh tidur di masjid. Ya, bagi siapa yang membutuhkannya. Termasuk di zaman Nabi ada namanya ashabus suffah. Ya. Mereka tidur di masjid. Ya, mereka fakir miskin ya. Para sahabat yang miskin, mereka menetap di masjid Rasulullah SAW, makan tidur di dalam di Masjid Nabawi. Mereka makan tidur di Masjid Nabawi, ashabus suffah. Namun yang menjadi catatan di sini, kalau ada orang yang tidur di masjid kemudian dia mengalami mimpi basah, maka dia harus segera keluar dari masjid setelah terbangun untuk apa? Mandi junub. Yang ke-11, larangan berjual beli di dalam masjid. Ini sudah jelas. Kenapa dilarang? Karena masjid itu bukan diperuntukkan ya bagi orang berjual beli transaksi di masjid, tetapi untuk berzikir kepada Allah, mendirikan salat, mengajarkan ilmu agama dan yang lainnya. Dan Rasulullah SAW melarang hal ini, yakni jual beli di masjid. Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka. La arbahallahu tijarataka. Apabila kalian melihat seseorang yang menjual, yabi' menjual, atau yabta' membeli di dalam masjid, termasuk juga memperhatikan di sini adalah ketika
menggunakan alat komunikasi. Ya, dia menjual di masjid pakai melalui HP gitu kan? Ya, saya jual, ya saya terima. Ya. Ya, nanti saya transfer. Ya. Melakukan akad walaupun salah satunya tidak berada di masjid. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau ada yang melakukan hal tersebut, ketika kita mendengar ada orang melakukan transaksi jual beli di masjid, sunnahnya kita katakan apa? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. La arbahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam jual belimu. Jadi ini termasuk sunnah Nabi ya. Mendengar seorang menjual atau membeli sesuatu dalam masjid, hendaklah dia mengatakan apa? La arbahallahu tijarataka. Berikutnya larangan mengumumkan barang hilang di masjid. Ya, tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyakul la raddaha Allahu alaik. Fa innal masajid lam tubna li hada. Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, maka hendaklah dia ucapkan apa? La raddaha Allahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barang hilang tersebut kepadamu. Nah, ini didoakan juga. Karena masjid tidak dibangun untuk tujuan seperti itu. Nah. Kemudian yang ke-13, mengeraskan suara di dalam masjid. Ini ada yang mengeraskan suara yang diperbolehkan, ada mengeraskan suara yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau sekarang ini kan mengeraskan suara namanya. Diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Ya. Ya, untuk ilmu, untuk sholat, ya. Yang memang mesti dikeraskan, maka ini dibolehkan. Tapi kalau mengeraskan suara dengan gaduh, maka ini yang tidak diperbolehkan. Berikutnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ke-14, larangan tasbik. Apa itu tasbik? Ini tasbik ya. Menyilangkan jari jemari ketika keluar dari masjid sebelum melaksanakan salat. Dan dibolehkan setelah mengerjakan salat. Jadi larangan ini adalah ketika kita sudah berwudu, berarti kita sudah dihukumi dalam kondisi salat, maka tidak boleh kita lakukan tasbih. Ya. Yang menunggu lagi nunggu gitu kan, kaki gitu kan, sambil begini bersilat, ini tasbih. Ya. Kalau sesudah salam boleh, sesudah salam boleh, sekalipun masih berada di dalam masjid. Ya, idza tawaddu ahadukum fa ahsana wudu'ahu tsumma kharaja 'amidan ilal masjid fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi shalah. Ya, apabila salah seorang di antara kalian berwudu dan membaguskan wudunya kemudian dengan sengaja menuju ke masjid, maka janganlah dia menyilangkan jari jemarinya karena sesungguhnya dia berada dalam keadaan salat. Yang ke-15, bolehnya membicarakan perkara-perkara dunia yang mubah dalam masjid. Ya, perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara dunia boleh, ya, boleh dibicarakan di masjid. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya, para sahabat juga melakukannya. Sementara mereka berada di masjid. Akan tetapi yang perlu diperhatikan pertama, jangan sampai mengganggu orang yang mengerjakan salat, baca Al-Quran, orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Yang kedua, tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Boleh, tapi tidak dijadikan sebagai kebiasaan membicarakan perkara dunia yang mubah di masjid. Yang ketiga, menjaga jangan sampai mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang diharamkan. Yang keempat, pembicaraannya mesti sedikit, tidak banyak. Ya, boleh, tapi sedikit, tidak banyak. Apa tadi yang pertama? Boleh membicarakan perkara dunia di masjid dengan beberapa ketentuan. Yang pertama apa? Jangan mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah. Apakah itu salat, baca Al-Quran, zikir, menuntut ilmu. Yang kedua apa tadi? Bukan menjadi kebiasaan. Yang ketiga apa? Jangan mengucapkan atau melakukan perbuatan yang diharamkan. Yang keempat, bolehnya sedikit, tidak banyak.
Yang ke-16, boleh makan dan minum di masjid. Abdullah bin Al-Haris mengatakan kami pernah makan roti dan daging di dalam masjid pada zaman Rasulullah SAW. Dimakan minum boleh di masjid. Berikutnya, disunahkan menampakkan perhiasan untuk sholat Jumat dan sholat Aid. Jadi kita pakai pakaian yang indah untuk berangkat sholat Jumat dan untuk sholat Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk apa? Memakai wangi-wangian, minyak rambut, ini juga termasuk yang dianjurkan. Ya, Salman Al-Farisi meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, la yaktasilu rajulun yawmal jumu'ah wa yatatahharu ma sata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Ya, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat. Nah, ini apa? Mandi. Kemudian ya, membersihkan dirinya semampunya. Yang ketiga, memakai minyak rambut. Kemudian atau memakai wangian di rumahnya. Kemudian keluar menuju salat dan tidak memisahkan dua orang yang duduk berdampingan. Kemudian mengerjakan salat yang dia inginkan. Setelah itu diam ketika imam berkhutbah. Apa utamanya? Akan diampuni. Apa yang diampuni? Dosanya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya. Selanjutnya, larangan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh, kecuali orang yang punya uzur, seperti orang yang ingin buang hajat atau ingin memperbaharui wudunya. Ya, dari Abu Asy'ath dia berkata, kami pernah duduk di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian muadzin mengumandangkan adzan. Setelah itu seseorang berdiri dari dalam masjid kemudian keluar. Kemudian Abu Hurairah mengikuti orang yang keluar tersebut. Apa kata Abu Hurairah? Sesungguhnya orang ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW. Berikutnya adalah termasuk sunnah adalah salat dengan memakai sandal di dalam masjid. Sabda Nabi SAW, "Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur. Fa in ra'a fi na'alaihi qadaran aw adan falyamsahhu wal yusalli fihima." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia melihat kedua sandalnya. Ya, jika di kedua sandalnya terdapat qadaran, kotoran, aw adan, najis, falyamsahhu wal yusalli fihima. Hendaklah dia membasuhnya. Kemudian salatlah dengan memakai keduanya, kedua sandalnya. Ya, membasuhnya ya bisa juga dengan menggosok-gosoknya ke tanah, karena tanah itu akan menghilangkan najis. Dalam riwayat yang lain, fa idza jaa ahadukumul masjida falyaqlibna 'alahu falyanzur fiha. Apabila seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah dia membalikkan sandalnya dan dia perhatikan. Jika melihat ada najis pada sandalnya, hendaklah dia membasuh. Maksudnya membasuh sini menggosokkan. Fa in ra'a khabasan falyumassihu bil ard tsumma yusalli fihima. Ya, kalau ada najis maka hendaklah dia menggosokkannya ke tanah, kemudian salatlah dengan menggunakan kedua sandalnya tersebut. Jadi termasuk sunnah, ya, salat menggunakan sandal. Ya, tapi kalau ada sandalnya tersebut ada najis padanya, hendaklah dia menggosokkan ke tanah, karena tanah itu akan mensucikan najis. Ya. Hanya saja prakteknya bagaimana di masjid kita? Apalagi sekarang ini masjid-masjid sudah ada karpetnya. Kalau digosokkan di tanah masuk masjid, karpetnya akan berpasir, ya, berdebu, kotor. Dan orang-orang umumnya, kebanyakan masyarakat melihat ada orang yang pakai sandal ke masjid, kira-kira bagaimana? Akan dimarahi, akan diteriaki. Berarti akan muncul mudarat yang lebih besar. Tapi bisa kita praktekkan sholat pakai sandal? Di mana? Bisa kita praktekkan di rumah. Ya, bisa dipraktekkan di rumah. Ya. Di masjid nggak bisa, bisa kita praktekkan di rumah. Tapi pembahasan yang terakhir adalah adab-adab wanita yang menghadiri masjid. Sabda Rasulullah SAW, "Idza sta'dzanat
imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha. Apabila istri salah seorang di antara kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Hanya saja ia membedakan wanita dari pria terkait dengan adab masjid adalah untuk wanita tidak memakai wangian dan perhiasan yang bisa mengundang fitnah. Ya. Rasulullah bersabda, "Idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa thiban." Apabila salah seorang di antara kalian, yakni para wanita, mendatangi masjid, maka janganlah memakai wangian. Karena akan bisa apa? Menimbulkan fitnah terhadap laki-laki. Kemudian Rasulullah bersabda juga, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'na al-isya al-akhirah. Ya, wanita mana saja yang memakai bakhur. Bakhur itu sejenis wangi-wangian berbentuk asap, bakhur. Maka janganlah dia mengerjakan salat isya bersama kami. Nah, adapun perhiasan yang lain, ya, seorang wanita yang mengenakan perhiasan yang akan menimbulkan gairah syahwat, ya, mengobarkan fitnah, maka wanita tersebut dilarang mendatangi masjid karena akan menimbulkan fitnah dan keburukan. Namun kalau selamat dari fitnah-fitnah tersebut, ya, maka diperbolehkan bagi wanita untuk ke masjid. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan shaf wanita. Ya, shaf wanita, ya, sebaik shaf laki-laki itu adalah yang paling depan. Sebaik-baiknya shaf wanita adalah akhiruha. Yang paling baik adalah yang paling akhir. Ya. Tapi kondisi kita sekarang ini, alhamdulillah, masjid sudah ada apa namanya? Tirainya atau ada pembatasnya, ya, antara laki-laki dan perempuan. Maka berarti kembali kepada hukum asalnya pada shaf yang terbaik adalah yang terdepan. Kemudian ada masjid yang memang pintu masuk dan keluarnya hanya satu pintu. Ya. Kalau di zaman Nabi SAW, kalau seperti itu kondisinya, maka setelah sholat, kaum wanita mereka langsung berdiri pulang. Adapun yang laki-laki masih menunggu. Ya. Itulah yang semestinya dilakukan. Ya. Jadi para wanita yang sholat bersama Nabi SAW, ya, dan para sahabat, setelah salam itu mereka langsung berdiri pulang. Sehingga ketika yang laki-laki, yakni para sahabat, ketika akan keluar, mereka tidak akan berpapasan dengan para wanita. Nah, namun kalau ada pemisah, pintu keluar masuknya pemisah antara laki-laki dan perempuan, ini tidak masalah, tidak mengapa. Ya, masih banyak sebenarnya pembahasan terkait dengan adab pada masjid. Namun apa yang sudah disampaikan ini rasanya cukup, ya. Ya, rasanya cukup. Kesempatan ini, fadhal, silakan. Ya, ya. Ya. Baik, mana yang kita prioritaskan? Kita salat qabliyah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kita salat qabliyah di masjid. Ya kan gitu ya. Berarti kan sudah dikumandangkan adzan kan? Salat qabliyah di masjid, salat qabliyahnya di rumah. Datang ke masjid. Sampai di masjid masbuk. Oh, hendak masbuk. Hendak masbuk, kemudian
Saf pertamanya sudah penuh. Ya. Jadi seperti itu, mana yang utama? Apakah kita lebih mengutamakan sholat qobliyah di rumah ataukah bagaimana? Untuk yang seperti ini, yang utama adalah ke masjid. Apa sebab? Yang pertama, orang yang sudah duluan ke masjid pasti dia akan menjawab adzan. Kalau bukan dia yang adzan, dia akan mendengar adzan dan dia akan bisa menjawab adzan. Tapi kalau di rumah belum tentu menjawab adzan. Iya kan? Belum tentu menjawab adzan. Tapi kalau dia ke masjid duluan, bisa jadi kalau tidak ada muadzin dia yang adzan. Mendapatkan apa? Keutamaan memenangkan adzan. Ya. Yang kedua, bisa jadi dia datang sebelum adzan, dia bisa sholat apa? Salat tahiyatul masjid. Setelah adzan, salat qobliyah ya. Tapi kalau salat qobliyahnya di rumah, bisa jadi datang ke masjid mau salat qobliyah 2 rakaat, kebanyakannya pada umumnya tidak sempat lagi salat. Ya kan? Kecuali mungkin kalau ke Masjid Umar, insyaallah masih lama. Masih sempat kita salat qobliyah di rumah, datang ke masjid masih sempat juga kita. Nah, masih bisa juga tahiyatul masjid. Tapi pada umumnya di masyarakat kita, kalau kita adzan hanya cukup untuk ke kamar mandi saja biasanya. Adzan kita masih di rumah itu kebanyakan apa? Kalau agak lumayan kita jalan kaki itu kan. Nah, itu sampai ke masjid itu rata-rata pasnya itu untungnya masih dapat takbiratul ihram. Untungnya. Tapi yang sering apa? Qobliyahnya sering hilang. Ya. Ya kan gitu ya. Tapi kalau di Masjid Umar insyaallah masih bisa. Jadi mana yang utama? Nah, kita lihat berapa banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Kalau kita sholat di rumah hanya sholat qobliyahnya saja kan. Nah, tapi kalau kita ke masjid, pertama bisa kita seandainya datang lebih dahulu tahiyatul masjid. Bisa jadi kita yang memenangkan adzan. Kemudian setelah itu kita sholat sholat qobliyah. Dan jedanya kan cukup waktu untuk kita bisa berdoa. Tapi kalau sholatnya di rumah, tidak mungkin kita jalan sambil doa kan? Karena mungkin kan. Nah, tapi kalau kita sudah berada di masjid, cukup kita untuk berdoa. Kemudian juga kita akan lebih tenang. Berbeda dengan yang tadi. Dari rumah kita kan terburu-buru untuk ke masjid. Biasanya dengan kondisi yang tergesa-gesa tersebut, khawatirnya kita masuk dalam larangan tadi. Tergesa-gesa. Nah, jadi banyak sebenarnya Pak keutamanya kan? Kalau kita sholat di mana? Sholat di masjid qobliyahnya. Ya. Kemudian masih menunggu yang lain. Yang bisa perbanyak doanya kan? Bisa juga kita baca Al-Qur'an. Kalau udah puas doanya baca Al-Qur'an gitu. Atau perbanyak zikir. Jadi keutamanya lebih besar, lebih banyak yang akan kita dapatkan kalau sholat qobliyahnya di mana di masjid. Dan kemungkinan besar jarang untuk masbuk. Kemungkinan besarnya jarang masbuk. Tapi kalau yang sholat qobliyahnya di rumah, kemungkinan besar sering masbuk. Ya, kecuali kalau tetanggaan dengan Masjid Umar ya. Tetanggaan Masjid Umar masih terkejar ya. Tapi kalau di masjid umum ya kemungkinan besar tidak terkejar. Cukup untuk ke kamar mandi aja gitu kan, untuk berwudu, jalan itu dah. Syukur kalau kita masih dapatkan takbiratul ihram. Takbir bersama imam. Maksudnya takbir pertamanya imam gitu. Itu Pak ya. 6. Jadi yang lebih utama bagaimana? Mana yang utamanya yang lebih besar? Ya baiknya kita sholat qobliyahnya di masjid. Nah, terkait dengan tadi sholat sunnahnya di rumah tadi, ba'diyahnya juga bisa ba'diyahnya yang di rumah. Dan sholat sunnah yang lainnya. Jelas Pak ya? Berarti kita masih bisa mengumpulkan semua sunnah-sunnah tadi bisa kita kumpulkan, artinya bisa kita kerjakan semuanya. Nah, Allah Ta'ala alam. Nah, fadhal, ada yang bertanya?
Nah. Ya. Taib. Nah, barakallahu fik. Nah, yang utama adalah yang di belakang imam adalah orang yang bisa menggantikan, yang akan menggantikan imam. Yang utama adalah ya. Nah. Ya, ini pertama kali yang harus kita pahami adalah yang di belakang imam yang utama adalah orang yang bisa menggantikan imam seandainya imam uzur. Apa uzurnya? Bisa jadi tadi batal wudunya, bisa jadi imamnya pingsan. Nah, kalau imamnya pingsan gimana caranya? Hah? Belakang imam maju. Makanya yang belakang imam itu harus tahu fikihnya. Harus tahu fikihnya. Kalau tidak bubar salat. Iya kan? Termasuk juga nanti mengingatkan imam apakah kurang rakaatnya ataukah berlebih rakaatnya. Ya. Kalau seandainya berlebih rakaatnya, 5 rakaat, yang kelima rakaat yang di belakang bagaimana? 5 rakaat, sholat 4 rakaat kan? Ternyata harusnya dia duduk untuk tasyahud, tahiyat akhir ya. Tapi ternyata imam berdiri. Imam sudah diingatkan subhanallah, tapi tetap aja berdiri. Karena menurut imam, yakinnya adalah dia masih 4 rakaat. Tapi yang di belakang yakin, ini rakaat yang kelima. Bagaimana yang di belakang? Ini menjadi patokan yang di belakang. Kalau dia tidak paham tentang ilmu itu, ya akhirnya kan dia ikut imam. Subhanallah, subhanallah. Gimana Pak? Ini pernah terjadi. Ini pernah terjadi. Salat zuhur pernah terjadi. Nah, gimana coba? Nah, kita bahas. Walaupun ini pertanyaannya terkait dengan yang siapa di belakang tadi. Gimana? Bolehkah kita ikut imam? Kita yakin ini adalah rakaat sudah selesai 4 rakaat ini, tapi imam berdiri lagi gitu. Subhanallah, imam masih berdiri juga. Gimana? Ikut imam? Hah? Ikut imam? Ikut imam, tapi yakin 4 rakaat. Masih juga. Bandel imamnya ya. Subhanallah. Tidak mau dia dengar gitu. Ada subhanallah juga ada. Keras enggak subhanallah, mungkin enggak kedengaran sama imamnya. Nah, ada subhanallah udah ramai gitu kan di belakang, tapi imamnya masih berdiri juga gitu ya. Yakin gitu, imamnya pede gitu kan. Masih rakaat keempatnya. Nah, sekarang permasalahannya kalau imam yakin dia rakaat yang keempat, ini kan imam kan? Itu yang diyakini, tapi yang di belakang meyakini itu ada berapa? Rakaat yang kelima. Apa yang dilakukan oleh makmum di belakang? Ikut imam atau tidak? Ikut imam. Sepakat? Tidak. Tidak. Ikut imam tidak? Terus apa yang dilakukan kalau tidak ikut imam? Gimana? Oh, yang belakang imam itu dia maju, dia tarik imam gitu. Gimana? Gimana? Salam. Oh, berarti imamnya dilengser gitu ya. Diganti posisinya, dia yang salam gitu ya di belakang. Salam. Hati-hati ini jangan taruh di belakang nih. Hati-hati ini kalau di belakang nih. Hati-hati ya imam ya. Jangan sampai rakaat kelima nanti. Siap-siap nanti. Gimana? Menunggu imamnya seperti apa? Imam salam baru kita salam. Jadi kita tetap duduk. Baik, jawabannya adalah yang yakin itu adalah rakaat yang keempat dan imam dia bersekukuh untuk salat rakaat yang kelima, maka makmum harus sesuai dengan keyakinannya. Kenapa? Kalau dia ikut imam berarti dia menambah rakaat.
Kalau dia menambah rakaat, tidak sah salatnya, batal. Kenapa? Karena dia yakin itu adalah rakaatnya yang kelima. Berarti dia menambah rakaat salatnya. Tidak sah salatnya, batal. Jelas? Jelas? Nah, nanti makanya itu di belakangnya harus apa? Orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu. Walaupun mungkin dia tidak punya banyak hafalan ya, tapi setidaknya yang diutamakan adalah apa? Ilmu salatnya, fikih salatnya. Ada juga orang yang banyak hafalannya tapi tidak paham fikih salat. Mana yang diutamakan? Tentu terkait dengan keabsahan salat. Nah, jadi walaupun mungkin hafalannya belum banyak, tapi kita sudah belajar sifat salat Nabi, tidak apa-apa kita di belakang. Ya, kan begitu ya? Jadi tidak ada masalah. Namun yang utamanya adalah tentu yang berilmu dan punya banyak hafalan Al-Qur'annya baik bacaannya. Nah, itu tentu yang utama di belakang imam. Allah Ta'ala alam. Gimana, Pak? Ya, itu tergantung dengan ilmu mereka kan. Kalau yang mereka ikut imam berarti dia kan tidak tahu, dia tidak tahu apa? Asalkan dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, ikut imam sesuai dengan apa yang dia yakini. Tapi kalau yang yakin ini adalah tambahan, duduk. Kalau dia ikut berdiri, batal salatnya. Ya, menambah rakaat. Ya. Sesuai dengan keadaannya. Kita duduk kenapa? Karena kita yakin 4 rakaat sudah selesai. Kan begitu. Yang berdiri kenapa? Karena tidak tahu apakah ini 4 atau 5. Nah, ragu. Kalau ragu tentu harus dibangun berdasarkan keyakinan. Apa yakinnya? Duduk atau berdiri? Ya, yang yakinnya ikut imam. Boleh dia ikut imam asalkan dia tidak. Karena memang dia tidak tahu. Tapi kalau dia yakin, tidak boleh berdiri. Duduk sampai imam posisi tahiyat akhir. Ikuti. Ya berarti nggak yakin dia itu. Kan nggak yakin namanya. Ragu dia kan. Ragu juga ya, nggak yakin. Iya. Ya sesuai dengan kondisinya tadi ya. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Yang jelas setelah ini pentingnya kita berilmu. Kalau ada kondisi seperti begitu, maka khusyuklah di dalam sholat kita betul-betul. Apalagi kita berada di belakang. Ya. Ya karena terjadi itulah makanya disampaikan. Jangan terjadi lagi itu. Akhirnya setelah sholat kan pada rame kan. Rame diskusi. Bagus rame diskusi. Tapi bagaimana dengan satu sholatnya tadi? Karena ada yang yakin, ada yang tidak ya yakin. Yang yakin itu 4 rakaat, dia harus mengulangi sholatnya. Jelas? Jadi tidak sepele ternyata ya. Nah, untuk menjadi imam ternyata tidak mudah, harus ada ilmunya. Yang di belakang imam pun juga harus punya ilmu. Tapi kalau enggak nanti bisa tadi ya, tarik. Menggantikan posisi imam ya, salam ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nah, demikian cukup ya. Kita salat Isya. Wassallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bersama bermanfaat dan semoga Allah SWT terus memberikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat.